Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini yaitu sebagaimana kegiatan kita bersama yaitu pengajian Muzakarah Kitab Kuning. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan para asatidz yang sudah mengadakan pengajian Kitab Kuning. Nah, bagaimana walaupun keadaannya agak sedikit hujan, habis hujan, tapi mudah-mudahan jamaah tetap semangat untuk taklim pada malam hari ini. Ikutin perjalanan saya sampai ketemu di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, sebagaimana biasa bahwa setiap malam Selasa sudah menjadi rutinitas kita mengadakan taklim pengajian yang alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita sudah meningkat kepada kitab yang kedua. Yang pertama Sulamut Taufik, alhamdulillah sudah khatam, dan sekarang kita mengkaji kitab Sifatus Saja atau kitab Riyadhul Fadhilah. Mungkin saya mewakili daripada jamaah sekalian dan juga atas nama ketua Khatamimah yang mudah-mudahan pengajian kita ini langgeng ya, terus berjalan sekalipun dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan tali silaturahmi kita terus berjalan, dan mudah-mudahan pula banyak jamaah yang akan bertambah saja. Kata-kata dari saya untuk selanjutnya, karena waktu juga sudah malam, saya persilahkan kepada guru kita bersama Bapak Ustaz Emilus, kepadanya saya persilahkan dengan segala hormat, dan akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ketua Muzakarah Bapak Kiai Abdul Rauf MPDI, dan kepada Ketua yaitu Bapak Ustaz Sudirman, para ajengan, para kiai, para asatidz, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan itu tidak mengurangi rasa hormat dan hormat saya, yang mana pada malam hari ini Allah makin memberikan nasihat, banyak umur, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yang mana sudah menjadikan rutinitas kita setiap malam Selasa. Walaupun keadaannya hujan, walaupun keadaan jalannya licin, tapi kita masih mempunyai iman yang kuat, sehingga kita dapat melangkahkan dua kaki kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan Sohibul Bait Bapak Abdul Khalid, mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita ke haji. Amin. Mudah-mudahan dengan adanya riuman seperti ini, mudah-mudahan menjadikan saksi nanti di yaumul qiyamah. Kita lanjut pelajaran tentang daripada berkaitan dengan fikih. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana wa bi ulumihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini pasal. Al-hayawanatu kulluha tanajjasa bimautiha. Al-hayawanatu sekalian binatang atau hayawan. Kulluha semua hayawan tanajjasa menjadi najis bimautiha dengan matinya itu hayawan, ilal adami seletru, zahiran wa batinan, zahir dan batin, luar dan dalam, illa jildil kalbi wal hinjiri, kecuali kulit anjing dan babi, wal mutawalladu dan yang dilahirkan minhuma dari keduanya, kalbu dan hinjir, au min ahadihima atau dari salah satu keduanya, kalbu dan hinjir, walau ma hayawanin tahirin dan sekalipun serta hayawan yang suci, wa iza dan apabila diseletru, disamak, al jildu kulit, walam yugsal dan tidak dibasuh,
yaksilu, ghasala yaksilu, walam yaksil barangkali ya. Huruf menjadi najis dibagi dengan sebab disamak atau diseletru, zahiran wa batinan, zahir dan batin, luar dan dalam, ila jildil kalbi wal hinjiri, kecuali kulit anjing dan babi, wal mutawalladu, dan yang dilahirkan minhuma dari keduanya, kalbu dan hinjir, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, kalbu dan hinjir, walau ma hayawanin tohirin, dan sekalipun serta hayawan yang suci, wa iza dubigo, dan apabila diseletru, disamak, al-jildu kulit, walam yugsal, tujuannya lidaksi, sama itu derajatnya seperti Al-Quran gitu. Di kitab Fathul Muin dijelaskan sama derajatnya, walaupun itu buku tulis, tapi tujuannya lidarsi, buat hafalan kita gitu. Nah itu sama derajatnya seperti Al-Quran. Kalau kita nggak punya wudhu, dilarang kita pegang gitu. Sama HP seperti itu, selagi masih ada tulisannya gitu. Makanya hati-hati ketika kita ngedownload Al-Quran, nah disitu ada tulisan Al-Qurannya, kita wudhu dulu. Sama derajatnya seperti itu. Terkecuali kalau misalnya bagaimana itu HP misalnya dibawa ke WC, ada ayat Al-Qurannya, yang penting bukan pada kelihatan tulisannya. Ayat Al-Qurannya kagak ada, ya nggak apa-apa kita bawa ke WC gitu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya boleh Pak. kaitan dengan binatang. Jadi suatu hari ada binatang kerbau. Iya. Nah, kerbau itu masuk sumur dalam kondisi sulit diangkat. Iya. Nah, pada saat dia meregang nyawa, kemudian katanya boleh diiris mana yang baik, Iya. ya kan? Itu gimana? Iya, nggak apa-apa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih pertanyaan dari Bapak RW mengenai tentang daripada binatang yang sulit untuk dikeluarkan, yang sulit untuk disembelih, posisinya dalam keadaan darurat, ada di dalam tanah, di dalam sumur. Kalau sekira-kira sulit, mah kita membunuhnya dalam keadaan dari anggota mana saja dipersilahkan, yang penting dia itu bisa mati. Ya, dabhan syariah dalam arti sebelum kita nyembelih kita baca bismillah dulu, kita baca salawat dulu. Nah beres daripada itu kita dari mana aja silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Iya, orang nembak dari rumah. Iya, Oke, nah, iya silakan. tadi kan dibilang yang membatalkan dulu salah satunya adalah memegang blunder itu dia. Iya. Dubur. Manusia. Gimana kalau misalkan blunder hewan? Iya. Batal enggak? Penggawean cuma. Iya kan dalam situasi misalkan kita Pegang kucing. ini namanya kehidupan gitu ya. Bisa aja kita misalkan megang apa blundernya ayam kemudian Iya. anak kan nggak sengaja. Apakah itu batal juga? Itu yang mengaji, yang apa namanya menjadikan batal adalah halqatu duburihi au duburihi. Dalam arti adalah anunya manusia, bukannya binatang. Tapi kalau seandainya kita punya wudhu, kemudian kita megang punya keboknya itunya, iya, itu tidak membatalkan kepada wudhu kita. Baik kebo, kambing, ayam dan sebagainya, yang namanya binatang tidak membatalkan. Oh, ada. Iya. Tapi kalau misalkan di situ mungkin ada najis. Kalau najis iya udah pasti. Ustaz, Iya. satu lagi besar nih. Kadang-kadang kita kan buang air besar nih. Buang air besar, terus katanya kan kalau kita beristinja itu harus bersih atap keset ya kan ya? Iya. Atap keset. Tapi harus masih ada itu sama kan? Sama itu gimana? Masih ada rasa bau tapi Berarti belum bersih itu. Biasa nyium ini, biasa nyium deh. pakai sarden. Kita mendadak kita Penggawean. Iya. lebih jujur. Enggak apa-apa, tekan Nggak apa-apa. Jadi disyaratkan ketika kita menghilangkan najis hukmiyah dan najis ainiyah yang kelihatan dengan mata ataupun yang tidak kelihatan dengan mata kita,
di situ harus hilang. Yang pertama launnya, warnanya udah kagak ada. Rihun misalnya baunya udah hilang. Namun rasanya kalau misalnya kita cicipin kagak pahit umpamanya. Yang seperti itu sudah menjadikan bersihnya istinja kita. Yang penting udah perut, udah Bau. ini bau. Itu kan yang hilang jangan di luar bahasan ini. Pak Kiai, ampura. Sampai dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Kiai, ampura. Saya belum jelas mengenai kata oleh tadi. Jadi yang terhalang nih, jadi dengar aja. Tolong jelas lagi Pak Kiai atau kawan. Maksudnya apa tadi? Masih ada baunya aja gitu, tapi udah bersih, udah kesok gitu. Iya. Jadi menghilangkan najis ainiyah ataupun najis hukmiyah adalah disyaratkan yang pertama harus hilang daripada launun, hilang daripada warnanya. Kita lihat warnanya, misalnya airnya bening udah jadi bening, nggak kuning lagi tuh air yang bekas ininya. Yang keduanya ta'mun, rasanya. Kalau misalnya rasanya itu air hambar, nah rasanya hambar, bukannya rasanya pahit. Misalnya itu udah bersih, cuman rihunnya masih ada bau-baunya nih, berarti belum hilang. Launun, rihun, dan ta'mun. Yang tiga ini harus hilang, warnanya, rasanya, dan baunya. Berarti bahaya juga kayak ya? Iya. Udah rasanya bahaya juga ya? Iya. Ini namanya Kang Satu lagi Pak Kiai, ampura. Ya. Ya, maafin. Ya, kan begini ceritanya. Pengalaman. Saya kan nangkep agak sore ya. Kira-kira setengah 6 lah saya. Nangkep apa nih, berjelas? Ayam. Saya kan buser. Ya, saya nangkep ya pulang setengah 6 kira-kira. Kemudian itu baunya nggak hilang sampai kira-kira 1 jam lebih belum hilang. Walaupun kita udah pakai sunlight, sabun semua gitu. Sedangkan waktu maghrib kan mepet. Iya. Itu bagaimana? Iya. Saya tetap sholat. Yang penting kondisi seperti itu kita berusaha untuk menghilangkannya, dalam arti dengan bermacam cara, baik dengan sabun ataupun dengan bensin ataupun dengan apa yang sekira-kira untuk menghilangkan daripada rasa baunya. Kalau misalnya masih bau baik nggak apa-apa, yang penting yang ketiganya, yang duanya itu hilang, rasanya dan warnanya. Ya, takbir. Terlihat. Kalau seandainya kita mandinya diri, lepat-lepit dubur kita ini ke dempet, jadi air itu nggak kebasuhan, maka nggak sah mandi kita. Jadi yang termasuk daripada zahir badan yang disebut lepat-lepit dubur ini harusnya diedengkan, bisa dicolokkan dikit, jangan sepanjang jari, jangan dicolokkan sedikit, yang sekira-kira zahir daripada badan ini ke kebasuhan. Bukan itu, oke, waktu pertanyaan dia di mana, orang paham. Paham? Awalnya mah mau nyampe ke jemaah. An'amta alaihim ya an'amta alaihim. Waalaikumsalam. Kiai, saya minta diperjelaskannya untuk masalah yang tadi menyentuh mahram ya. Ada batas nggak sih Pak Kiai? Misalnya nih wanita yang kita sentuh itu bayi gitu. Ada batasnya nggak sih untuk batal tidaknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasnya ini seri. Iya. Dalam arti yang disebut bayi, yang disebut mahram, anak yang masih kecil, terutama misalnya perempuan, di situ adalah manistaha binazrihi. Dalam arti yang walaupun dia kecil, tapi sama kita ada rasa. Nah, rasa ini kita ada syahwat. Nah, tetap itu bisa membatalkan kepada wudhu kita, walaupun dia itu kecil. Rasa cinta ya. Contoh misalnya masih kecil dah, kira-kira ukuran SD gitu. Iya, tapi sama kita kelihatannya wah, bocah ini bagus juga misalnya. Ada syahwat. Nah, ada rasa kepengen di hati kita gitu, resep. Nah, di situ membatalkan kepada wudhu kita. Jawa aja deh mendengar Pak Kiai, banyak. Iya, ser-ser lah ya. Tinggal milih gitu kan. Itu hak gitu. Iya, kembali pada aku sendiri. Oh, curhat. Jadi di situ batasnya. Itu banyak kan kalau maghrib. Kita salamin bunda kita. Salaman. Jadi berjelas sahabat. Is. Itu jelas kan.
Jadi dalam mana? sedikit demi sedikit kita bisa memahami apa yang diterangkan di dalam kitab. Jadi istilahnya ibadah kita ada yang bertanggung jawab nantinya. Kalau kita nggak disertai dengan syariat mencari ilmu, kemudian kita sholat dengan kebiasaan kita sendiri, nggak ada yang bertanggung jawab nantinya ibadah kita. Tapi saya punya usulnya kayak ini ya. Sebelum kita baca kitab ini, ya langkah baiknya apa nggak sebenarnya juga bacaannya minimal gitu. Kayak nggak bisa, kayak Waktunya. makanya itu kalau bisa jawab. Wah, kita lama. Kalau belajar baca kitab. Baca Quran aja. Maksudnya Pakai mata daru. Baik, semuanya tuh. Baik, mana tebus lah. kejas no. Ini sistemnya Mujakarah. Kalau misalnya kita mempunyai argumen, silahkan kita keluarkan argumen kita keluarkan penjelasan dari kita. Ini saya nanya juga dah pakai ya. Salam. Nanti ntar ada speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai, para ustadz yang saya hormati dan saya muliakan, saya mau nanya langsung saja. Ini masalah terkait dengan yaitu ngaji di orang meninggal, gitu ya. Saya juga ini kayaknya kurang puas. Kan habis ngaji malam ya. Okelah, kalau mungkin ada Pak Kiai ini ya, seorang ustadz gitu ya. Terus dia kalau ada orang kematian gitu, kadang-kadang nyuruh nyari ngajinya dia gitu. Sedangkan dia tuh bacaannya aja masih. Kalau bacaan Al-Quran kita nggak benar, akan menjadi beban buat si mayat kan gitu ya. Gitu. Itu tolong saya minta penjelasan dan jawaban dari Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan kita, kalau seandainya kita tahu posisi dia, tajwidnya enggak benar, makharijul hurufnya enggak jelas, wajib kita menegurnya. Wajib Pak ya? Wajib harus kita menegurnya. Kenapa? Karena menjadikan kesian buat si mayitnya. Bukan kita nolongin, tetapi kita membantu siksaan kepada itu si mayit. Kalau dari bacaannya nggak jelas. Jangan ada kata tadi kalau ada orang kayak gitu. Ini malah wilayah. Bagaimana membaca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya? Iya. Itu hukumnya gimana? Iya. Kita membaca Al-Quran nggak tahu artinya, itu kita tetap jadi dapat pahala selagi kita nggak merubah daripada segi bacaannya. Jangan idhar dibaca iklab dibaca idgham dibaca ifa, jadi nggak jelas. Selagi kita nggak berubah daripada kalimatnya, kita bacaannya benar walaupun nggak tahu artinya, kita sah dalam arti jadi pahala buat kita. Nggak apa-apa. Yang bahaya nih tahu arti yang bisa orang melakukan itu bahaya. Dalam arti kan dari segi bacaan, tadabbur. Bagaimana kita mencari kekhusyuan di dalam sholat? Apa yang kita baca itu sholat, kita mari kita artikan. Mantap. Gitu. Nah, disitulah menjadikan kekhusyuan sholat kita. Jadi apa yang kita baca, mari kita artikan, harus nyamah. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Yang penting kasar jangan merusak daripada makharijul hurufnya, tajwidnya, gitu. Nggak apa-apa. Ustaz, saya jadi bingung kalau begitu ya. Jadi gini ya, kita kan belajar bisa nih ya, kan bisa. Bacaannya pas menurut saya gitu kan ya. Tapi saya hukum idhar, ininya nggak paham, itu gimana tuh? Sama itu juga, merusak daripada bacaan kita. Misalnya ifa dibacanya idhar, udah salah. Gitu. Harus. Tapi yang kita baca kayak benar gitu. Iya. Yang kayak siapa? Nah, udah ada yang nanya lagi nggak? Iya. Udah selesai. Sambung aja yang membaca Al-Quran ini mah. Iya.
Saya pernah mendengar salah seorang imam ya, bacaannya yang seharusnya tidak dikol-kolahkan, maka dia dengan enak itu mengkol-kolahkan, mungkin agar seperti suaranya lebih bagus lagi. Seperti contoh begini, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagaimana kok? Salah atau enggak? Al gitu. Kan sebetulnya al gitu kan. Ya bukan itu aja, bukan al, ada suara zal seperti izqala kan gitu. Kadang-kadang dia baca berarti zalnya itu kan huruf apa? Qalqalah gitu. Bagaimana tuh pakai itu? Iya, kalau dibacaannya di waktu menjadikan rukun sholat diantaranya seperti Fatihah. Kalau seandainya kita nggak tepat pada maharizul hurufnya, itu rusak sholat kita. Seperti tadi, alhamdulillah. Itu rusak sholat kita. Iya. Ya. Kalau di surat, walaupun bacaannya salah, istilahnya yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, jadi masalah saya. Ataupun dalam keadaan misalnya ayam tabrak motor kekelopokan, udah sayang daripada mati, habis itu diiniin, dipotong. Nah itu seakan-akan kita makan bangke, ini dilarang, kagak boleh. Jadi di situ ada hayatun muzabahah, ada hayatun mustamirah, ada hayatun mustakirah. Kita tunggu 1 hari. Kalau misalnya 1 hari dia masih hidup, boleh kita kembali potong lagi. Kalau binatang apa yang terbang tuh? Kalau dipotong terbang kalau nggak diikat? Itu kan terbang tuh ya, seolah-olah hidup. Terus kalau kita nggak usah potong lagi kali ya Dim ya? Nggak usah dipotong lagi, kita lihat aja antara hayatun mustakirah, hayatun muzabahah. Nah masa waktu Iya, seandainya kan terbang tuh jauh gitu kan. Ada yang gitu. Dan itu kulit bisa menjadi suci kalau saat saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan bisa memahaminya sehingga kita menjadikan ibadah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para jamaah sekalian, baru saja sudah kita berkan bersama. Kita mudah-mudahan taklim kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu bagi kita semua. Amin. Terutama di dalam ibadah kita mungkin banyak kekurangan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita temukan jawaban-jawaban dari yang mungkin kita punya pertanyaan dari rumah, baik itu mengenai tentang yang dijelaskan oleh kita tentang fikih ataupun di luar masalah itu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Terlebih kita bisa mengajarkan kepada anak kita, para keturunan kita dan para jamaah sekalian yang mungkin pada kesempatan malam hari ini belum bisa bersama kita. Itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita pada hari ini walaupun cuaca hujan, tapi jamaah pengajian kita masih menjalankan ibadah taklim ini. Makanya kita malam ini saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.